Halo semuanya, perkenalkan saya Ayub Mahmudi, dari Prodi Teknik Kimia Institut Teknologi Aditama Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil review jurnal saya dengan topik adsorben bahan alam untuk absorpsi timbal dalam limbah cair. Langsung saja, yang pertama adalah latar belakang permasalahan atau topik yang saya ambil, di mana didasari oleh fakta serius tentang pencemaran ion timbal ya, terutama yang memiliki toksisitas yang sangat tinggi, di mana paparan jangka panjang dari timbal ini akan dapat menyebabkan kerusakan saraf, kemudian juga kerusakan gangguan fungsi ginjal ya tentunya, dan juga hambatan perkembangan kognitif, terutama pada anak-anak apabila terjadi paparan dalam jangka panjang gitu ya. Kemudian yang lebih memprihatinkan lagi adalah kadar mmm, ion timbal di perairan Indonesia ini sudah melebihi baku mutu. Sebagai contoh saja, pada Sungai Citarum itu konsentrasi pencemaran timbalnya itu di angka 0,19 sampai 0,41 ppm. Sedangkan untuk baku mutunya sebenarnya yang standarnya di sungai itu adalah 0,01 ppm untuk kandungan timbalnya. Dan tentu permasalahan ini nantinya akan membutuhkan solusi berkelanjutan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, yang pertama mungkin kita bahas adalah mungkin untuk kita tahu bersama apa itu adsorben limbah alam ya. Nah, secara definisi adsorben limbah alam ini merupakan material penyerap yang berasal dari sumber daya alam, khususnya ya nanti berbasis biomasa, tumbuhan, dan limbah pertanian ya biasanya. Kemudian yang kedua, biasanya keunggulannya dia akan lebih ramah lingkungan dan mudah terurai gitu. Kemudian juga biasanya karena dia ini biomasa alami, dia mengandung gugus fungsi aktif yang alami juga tentunya. Dan gugus fungsi aktif ini yang akan digunakan atau yang akan berperan penting dalam proses adsorpsi begitu. Nah, kita akan membahas juga keunggulan adsorben alami yang sudah beberapa kita sebutkan di awal juga. Keunggulan utamanya tentu ramah lingkungan karena terbuat dari bahan alami yang dapat terurai, yang juga pada dasarnya adalah uh, nanti harganya tentu sangat ekonomis karena bahan baku ini sangat melimpah dan juga murah, bahkan mungkin dianggap sebagai limbah dan tidak bernilai begitu ya. Jadi bisa diambil dengan ya tinggal ambil aja gitu di alam seperti itu. Kemudian juga uh, adsorben alam ini nanti berkelanjutan untuk mendukung prinsip ekonomi sirkular. Jadi dari limbah diproses menjadi barang yang lebih berguna, artinya akan menambah nilai jual dari sesuatu yang sebelumnya tidak bernilai gitu. Kemudian multifungsi, nanti dia dapat dimodifikasi untuk berbagai aplikasi. Misalnya sebagai mungkin adsorben, apakah akan dipakai di industri, apakah akan dipakai di perumahan seperti itu. Karena limbah pada saat ini tentunya sudah sangat mengandung pengotor yang tidak bisa diproses dengan hanya filter. Jadi harus memang proses adsorpsi ini sangat diperlukan gitu. Nah, kemudian juga selain itu juga mudah untuk diproduksi kan dengan teknologi yang sederhana dan terjangkau karena ini bahan alam begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mekanisme dari proses kimia adsorpsinya ya. Yang pertama itu nanti ada pertukaran ion. Nah, di di mana ion logam nanti dari limbahnya itu akan bertukar dengan ion pada permukaan adsorbennya begitu ya. Jadi sistemnya seperti itu pertukaran ion. Kemudian yang kedua ada kompleksasi permukaan, di mana ini melalui pembentukan kompleks dengan gugus fungsi aktif tadi ya. Nah, ini yang diperlukan tadi, yang dari awal kita note. Kemudian yang ketiga adalah interaksi fisik kimia. Nah, nanti akan terjadi daya tarik molekuler antara adsorben dan adsorbat. Di dengan adanya daya tarik menarik ini, tentunya adsorbatnya yang akan terhisap itu akan tertarik
dan terserap di adsorben gitu. Kemudian presipitasi dan pengendapan pada permukaan material adsorbennya nanti ya untuk adsorbatnya akan menempel pada permukaan material adsorben. Kemudian proses aktivasi adsorben. Nah, untuk proses aktivasi adsorben ini itu ada beberapa teknik ya untuk meningkatkan kinerja dari adsorben itu nanti. Yang pertama aktivasi fisika, dia akan menggunakan pemanasan suhu tinggi dan juga pirolisis terkontrol. Banyak mungkin yang umum sering kita gunakan adalah pirolisis terkontrol ini, di mana nanti suhu yang digunakan itu biasanya yang rata-rata antara 300 sampai 500 derajat Celcius. Kemudian aktivasi kimia, di mana ini nanti perlakuannya dengan asam atau basa ya biasanya, mungkin dengan uh, NO3, mungkin dengan bisa juga dengan HCl begitu ya. Nah, kemudian modifikasi gugus fungsi, di mana gugus fungsinya nanti bisa kita modifikasi yang menggunakan. Kemudian yang ketiga ada aktivasi fisika kimia, di mana menggunakan kombinasi perlakuan termal, yaitu dengan pemanasan dan juga dengan kimia yang mungkin bisa dengan asam basa. Gitu. Tentu biasanya aktivasi fisika kimia ini akan bisa meningkatkan kinerja ataupun performa dari adsorbennya karena dia menggunakan kombinasi metode ya. Kemudian regenerasi adsorben, karena yang namanya adsorben itu dia akan mempunyai titik jenuhnya atau titik ketika dia sudah kemampuan serapnya itu sudah maksimal sehingga harus diregenerasi artinya, atau ya di pengotornya itu dilepas dari si adsorbennya begitu. Nah, untuk siklusnya seperti ini ya, dari dia absorpsi kemudian jenuh, dia akan didesorpsi menggunakan regenerasi. Biasanya regenerasi ini bisa menggunakan asam juga dan tergantung dengan logam apa yang akan kita um, lepas dari adsorbennya. Kemudian kita reuse. Jadi setelah diregenerasi kita bisa gunakan ulang lagi. Nah, tentunya dengan ini keuntungannya yang pertama akan memperpanjang masa pakainya karena tidak bisa biasanya tidak sekali pakai, jadi bisa dipakai kembali dengan cara regenerasi dan di cleaning begitu, dibersihkan. Kemudian yang kedua juga pasti mengurangi biaya operasi karena tentu jika kita harus membeli adsorben lagi tentu akan menambah biaya dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang selanjutnya adalah kontribusi terhadap SDGs 2030 ya. Karena di sini yang kita gunakan adalah bahan alam, tentunya ini akan sangat mendukung dan berkontribusi terhadap Sustainability Development Goals 2030 sesuai dengan program pemerintah ya, di mana ada sekitar 17 poin dari SDGs 2030, dan dengan topik ini jika kita kembangkan kita akan bisa mendukung SDGs poin 6, 12, 13, 14, 15, dan 8 ya. Untuk air bersih dan sanitasi, konsumsi dan produksi bertanggung jawab, kemudian penanganan perubahan iklim, menyelamatkan ekosistem laut, ekosistem darat, dan juga pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Untuk prospek dan future recommendation-nya, yang pertama adalah riset lanjutan, optimasi proses, kemudian karakterisasi material, kita optimal proses apa yang akan kita gunakan, metode apa, seperti apa kondisi optimalnya, kemudian karakterisasi material mana yang akan, atau bahan alam apa yang akan sangat
apa ya, secara performa akan sangat baik digunakan untuk adsorben gitu. Kemudian yang kedua adalah komersialisasi tentunya, produk dari skala industri kita akan coba bisa buat skala secara industri, kemudian kita mencari pasar aplikasi spesifiknya nanti, terutama biasanya akan digunakan di proses pengolahan air, wastewater treatment maupun wastewater treatment ya biasanya akan digunakan di sana. Kemudian kolaborasi, di mana kerjasama akademisi dengan industri untuk pengembangan dan juga pengembangan kebijakan ke depannya. Yang terakhir adalah kesimpulan, di mana adsorben alam ini merupakan solusi berkelanjutan ya, karena um, yang memanfaatkan limbah dan menjadi material yang bernilai tinggi nantinya. Kemudian memanfaatkan limbah menjadi material bernilai, ramah lingkungan dan ekonomis, kemudian potensi aplikasi yang sangat luas sekali nanti di bidang water treatment terutama dan juga mendukung multiple aspek SDGs untuk mendukung program pemerintah. Dan terakhir, masa depan yang lebih jauh dengan inovasi berbasis alam. Terima kasih, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi.